Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Komala. Di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makalah yang kami buat mengenai perkembangan kognitif pada anak SD. Di mana video kali ini beranggotakan saya, Siti Komala Sapari, yang akan menjelaskan pematerian pertama, ada Arinda Guselva sebagai pemateri kedua, Mutiara Maharani sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Napiska Resti Putri sebagai pemateri terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai pematerian pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan serta manfaat dari makalah yang disusun oleh kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Anak-anak tumbuh dan berkembang pesat dalam 5 tahun pertama. Mereka hidup dalam 4 bidang utama perkembangan, yaitu perkembangan motorik atau fisik, bahasa dan komunikasi, kognitif, dan sosial. Nah, perkembangan kognitif ini merupakan cara anak-anak berpikir, mengeksplorasi, dan mencari tahu. Pada saat ini, kemampuan kognitif anak sudah bisa dilihat sejak dini. Kemampuan anak sekolah dasar pun dapat terlihat dari beberapa aspek, yaitu aspek perkembangan pengetahuan, keterampilan, pemecahan masalah, dan disposisi, yang membantu anak-anak untuk berpikir dan memahami dunia di sekitar mereka. Dan dalam hal ini, kami ingin mengetahui lebih dalam tentang teori perkembangan kognitif dan bisa memahami faktor-faktor apa sajakah yang bisa memengaruhi perkembangan dan tahapan kognitif pada anak sekolah dasar. Selanjutnya, ada tujuan dari makalah yang kami buat, ya ada 2, yaitu untuk memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik SD. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui definisi, konsep, faktor-faktor, dan profil capaian perkembangan kognitif. Adapun makalah dari manfaat dari makalah yang kami buat, yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang definisi dan konsep dasar perkembangan kognitif. Yang kedua, memaparkan apa sajakah faktor-faktor perkembangan kognitif. Yang ketiga, menjelaskan tentang profil capaian kognitif dan upaya mengoptimalkan kognitif pada anak SD. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arinda. Oke, di sini saya Arinda Guselva akan menjelaskan tentang definisi dan teori perkembangan kognitif. Bahasa kognitif berasal dari kata Latin yaitu cogiter yang berarti berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognisi berarti kognisi yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual pengalaman. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kognitif ini mendapatkan popularitas sebagai cabang dari psikologi perkembangan dan pendidikan. Dalam psikologi, kognisi mencakup semua bentuk perilaku mental manusia yang berkaitan dengan masalah seperti pemahaman, perhatian, pemikiran, penalaran, apresiasi, dan imajinatif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori ini merupakan teori konstruktivis kognitif yang menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Hasil dari interaksi anak tersebut akan menghasilkan suatu hal yang bernama skema. Skema itu berarti jenis-jenis pengetahuan memiliki fungsi untuk membantu seorang individu melakukan interpretasi serta memahami lingkungan sekitarnya. Sifat utama dari skema ialah skema akan terus bermodifikasi, bergerak, dinamis, berkelanjutan, atau tidak dapat berhenti di satu titik saja. Agar skema mampu terus bergerak sesuai dengan sifat yang dimiliki, skema pun dibantu dengan 2 proses penting. Yang pertama ada asimilasi, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sebuah informasi
baru agar nantinya informasi tersebut dimasukkan ke dalam skema yang ada. Yang kedua ada akomodasi, yaitu proses yang terjadi ketika pengetahuan baru masuk ke dalam skema lalu diubah menjadi skema dalam bentuk yang baru. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa kemampuan dari kognitif anak dapat berkembang secara bertahap pada rentang waktu yang berbeda-beda, termasuk perkembangan dalam mengamati ilmu pengetahuan. Apabila seorang anak dipaksa untuk memiliki kemampuan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan waktu perkembangannya, maka akan menyebabkan gangguan pada periode emas anak. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif Lev-Vygotsky. Dalam teorinya, Lev-Vygotsky menekankan pentingnya peranan dari interaksi sosial dalam berbagai tahapan perkembangan kognitif pada anak. Meskipun begitu, anak juga memiliki kemampuan untuk menyusun beragam pengetahuan maupun informasi yang ia dapatkan secara mandiri serta aktif. Ketika seseorang ingin lebih memahami jalan pikiran atau kondisi kognitif anak, Vygotsky lebih memilih untuk melakukan penelusuran mengenai cara interaksi sosial yang dialami oleh anak. Tindakan penelusuran tersebut menurut Vygotsky didasarkan pada keyakinan bahwa perkembangan fungsi mental anak diperoleh melalui interaksi sosial dan bukan berasal dari individu itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor perkembangan kognitif. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak adalah faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis perkembangan kognitif meliputi 1. Kecerdasan. Kecerdasan mempengaruhi kemampuan mental yang berbeda pada anak. Anak-anak yang menunjukkan kecerdasan lebih tinggi bisa mendapatkan rangsangan yang tepat dari lingkungan. Organ indera dan perkembangan kognitif. Ketika berkembang dengan baik, anak mampu menerima konsep dan rangsangan yang benar. Jika organ inderanya rusak, anak mungkin akhirnya mengumpulkan rangsangan yang rusak. Oleh karena itu, mereka akan membentuk konsep yang salah dalam pikiran mereka. Yang ketiga ada pematangan. Ketika anak mulai dewasa, ia dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan lebih baik. Perkembangan kognitif yang baik membutuhkan interaksi yang tepat dengan lingkungan. Anak mampu berinteraksi dengan lingkungan ini menggunakan keterampilan motorik dan pematangan mentalnya. Oleh karena itu, interaksi ini membantu dalam kognitif secara langsung. Yang keempat ada keturunan. Sifat-sifat turun-menurun yang diwarisi anak dari orang tuanya juga mempengaruhi perkembangan kognitif mereka. Jika gen orang tua memiliki beberapa yang cacat, mungkin akan mempengaruhi kognitif anak. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Perkembangan kognitif yang pertama ada keluarga. Keluarga anak dan masyarakat sekitar dapat membentuk diri anak dalam menciptakan berbagai peluang bagi anak dan mendorong suasana belajar. Teman dan saudara kandung juga memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Anak-anak sering cenderung meniru orang-orang di sekitar mereka dan belajar dari mereka. 2. Berbagai jenis rangsangan. Anak-anak mendapatkan rangsangan yang berbeda dari lingkungan dan itu dapat membantu mereka dalam memahami simbol dan konsep yang berbeda. Sebagai orang tua, anak memahami berbagai hal, terlebih orang tua seharusnya memiliki lebih banyak waktu bersama anak. Oleh karena itu, orang tua punya tanggung jawab yang besar dalam perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Anak-anak dari keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan lebih dapat memperoleh lebih banyak kesempatan dan pelatihan yang berbeda dibandingkan mereka yang tidak memiliki latar belakang tersebut. Ini secara langsung mempengaruhi kognitif mereka. Mengutip NCBI, faktor resiko yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak dengan status sosial ekonomi yang rendah dapat dibagi menjadi 3, yaitu nutrisi, lingkungan, dan interaksi ibu dengan anak. Risiko nutrisi menjadi faktor utama untuk mengembangkan anak yang buruk, termasuk stunting, defisiensi yodium, dan anemia. Yang selanjutnya adalah profil capaian perkembangan tahap perkembangan kognitif. Setiap orang pasti mengalami perkembangan kognitif dari anak-anak, remaja, hingga menuju dewasa. Tentu saja individu berbeda-beda tahap perkembangannya.
Menurut teori Piaget, pengelompokannya ke dalam 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor di usia 18 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Adapun ciri-ciri yang kita bisa lihat ya, ada melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Yang kedua adalah tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak-anak belum bisa melogika sesuatu. Ciri-cirinya ada self kontur yang sangat menonjol, dapat mengaplikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok, tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar, dapat menyusut benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya anak-anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Adapun ciri-cirinya yaitu anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dengan logis, memiliki kecakapan berpikir logis. Anak-anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Yang selanjutnya anak-anak sudah dapat berpikir dan menggunakan model kemungkinan. Yang selanjutnya dapat melanjutkan pengaplikasian, pengelompokan, dan pengaturan masalah. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, yaitu berada pada usia 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide kiranya tergantung dengan manipulasi konkret, kerjasama secara efektif dan sistematis, menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya, misalnya C1 dan C2 menghasilkan R. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. Yang selanjutnya berpikir secara proporsional, ini menentukan macam-macam proporsional tentang C1, C2, dan R misalnya. Menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Yang selanjutnya adalah level kecerdasan kognitif. Sekian. Dari pembahasan kelompok kami yang membahas mengenai perkembangan kognitif, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah cara anak memahami cara berpikir, mengeksplorasi, menalar, dan memecahkan masalah. Dan didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Dapat disimpulkan pula bahwa itu dipengaruhi oleh faktor-faktor utama. Selanjutnya, perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, praoperasi, operasi beton, dan operasi formal. Kemudian kami mendiskusikan rekomendasi. Yang pertama ada rekomendasi bagi orang tua. Orang tua diharapkan untuk dapat memperhatikan tahapan perkembangan kognitif anak dengan cara memberikan stimulasi melalui pengenalan diri dan pengenalan lingkungan terdekat dengan anak. Kemudian, rekomendasi bagi sekolah dan guru. Sekolah dan guru sebaiknya sebagai pendidik diharapkan dapat membantu perkembangan kognitif anak dengan cara memodifikasi dan mengimplementasikan sesuai dengan kurikulum. Mungkin itu saja mengenai makalah tentang teori perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.